Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur memuji Tuhan pada saat ini karena perkenan Tuhan sehingga kita semua boleh diberikan kesempatan datang untuk beribadah di rumahnya yang kudus ini. Mari kita syukuri itu semua bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru pada saat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kita merasakan dan meyakini bahwa karya Tuhan sungguh besar dan tak terhitung dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, perbuatan keadilannya bagi dunia selalu dinyatakan dalam berbagai cara, dan kita sebagai umatnya harus menyadari dan mengakui hal itu. Sebagaimana tema perenungan kita saat ini, yaitu mengakui perbuatan keadilan Tuhan. Mari kita menghadap hadiratnya dengan menaikkan puji dan hormat kepadanya. Kita bangkit berdiri. Kita lakukan dengan syukur, pujilah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah kasih. Karena Ia mengasihi kita sedemikian rupa, maka Ia selalu rindu untuk bersekutu dengan kita. Kita sudah datang untuk memenuhi undangannya untuk bersekutu dengan Dia. Tapi Tuhan bersabda, hendaklah kamu kudus, karena Aku kudus. Kita tidak kudus. Kita penuh dengan dosa. Dosa adalah
rusaknya hubungan dengan Tuhan, rusaknya hubungan dengan sesama, dan rusaknya hubungan dengan ciptaan yang lain. Mari kita tundukkan kepala, merenungkan dosa-dosa kita itu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Mulai dari yang terdekat, dalam keluarga kita, saudara bersaudara, tetangga. Bagaimana hubungan kita dengan ciptaan yang lain? Ketika kita membuang sampah sembarangan, merusak tumbuh-tumbuhan, hewan. Kita bawa semuanya itu dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian yang mengaku dosa di hadapannya, kemudian tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah yang dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiamu Tuhan
Saudara-saudara sekalian, Allah adalah kasih dan sumber kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Karena kasih-Nya, Ia menerima kita apa adanya. Tapi karena kasih-Nya juga, Ia tidak mau membiarkan kita seadanya lagi. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru, supaya kita tidak hidup seadanya lagi. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan yang pertama yaitu dari Mazmur pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita akan baca secara bergantian. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. yang memandang hina orang yang tersingkir, Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kita akan lanjutkan bacaan kita, bacaan kedua sampai keempat. Mari kita menyiapkan hati, kita tunduk kepala, dan kita berdoa. Kami sudah membaca Mazmur sebagai bacaan pertama kami hari ini dalam bentuk puji-pujian. Terima kasih Engkau sudah mengundang kami lewat kuasa Roh-Mu untuk datang bergereja atau bersekutu. Kami sudah datang ya Tuhan untuk mengangkat puja dan puji sebagai ucapan syukur
atas segala kebaikan, kesetiaan, keadilan Tuhan dalam hidup kami. Sekaligus meminta petunjuk untuk menjalani hidup ke depan jika Tuhan masih menganugerahkannya kepada kami untuk kami jalani. Kami sudah siap, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa kami yang di sorga. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8. Pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bilem bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 31. Pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 31. Firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Injil hari ini, bacaan yang keempat, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bacaan yang saya kira sangat terkenal. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Aku
Shalom. Kalau dalam kalender gereja kita, kalau lihat warna hijau itu, berarti kita sudah memasuki yang namanya minggu-minggu biasa. Minggu biasa. Sesudah Natal ada namanya minggu-minggu biasa. Sesudah Paskah juga ada namanya minggu-minggu biasa. Maksudnya adalah apa yang kita alami, yang kita pahami dalam perayaan Natal atau yang kita alami dalam perayaan Paskah, kita bawa dalam kehidupan kita yang paling biasa. Begitu kira-kira kalau kita hubungkan perayaan dan minggu biasa, perayaan dan minggu biasa. Na kuat tu mama anak sundun nada ipia jong bano sama ibungi. Orang yang berjanji, mengaku, dan tidak melakukannya disebut orang kami tu anak-anakku jong bodoh. Betul. Nah kami tu mama anak sun bukan hanya bodoh tapi bodok. Bodok. Orang bodoh. Karena hikmat artinya kesejalanan antara yang diakui, yang diyakini dengan yang dilakukan. Atau dalam bahasa yang biasa kita dengar, integritas. Integritas. Yang dalam gereja biasa disebut credo. Apa artinya credo? Di Pokada, saya mengaku. Credo toh. Dari bahasa Inggris, creed. Bahasa aslinya credere. Menjadi bahasa agama, credo. Credo artinya kepercayaan. Itu bahasa agama. Tapi credo itu bahasa agama. Ada juga bahasa ekonomi, kredit. Jadi credo dengan kredit itu dari kata yang sama, yaitu credere. Credere artinya kepercayaan. Aku percaya, itu percaya kepada Tuhan. Kalau kredit, saling percaya antara nasabah dengan bank. Jadi yang mimalim kredit itu, mi patongan tu bang, na patongan komi, yang misalnya kredit to. Totemo, lakukan akada, tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Toh? Tidak semua. Artinya tidak semua orang berkredo. Tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Banyak. Saya hidup di Eropa sekian lama, banyak sekali orang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau tanya, adakah orang yang tidak percaya kepada uang? Ya kayak? Mana ada? Mana ada orang yang tidak berkredit? Uang menjadi sebuah kebudayaan manusia yang luar biasa. Bayangkan, tak tasi tandan, tapi aku ben niseng, na ben na tu kuda kaana. Na percaya na gara-gara ya tu uang ya to. Ya mau disanga kredit. Kita percaya dengan jaminan uang itu. Kita percaya bahwa uang itu membuat itu kredit, tapi kredo. Itulah bacaan kita hari ini mau mengatakan
bahwa yate to Yahudi mantap itu ibadah, persembahan, korban bakaran, ya. Tapi saya nggak tahu kau. Jadi kepercayaannya kepada Tuhan yang diungkapkan dalam ibadah tidak sejalan dengan yang dilakukan. Yamototu disangan nina lampa basanta tidak berhikmat. Yang ku kehendaki adalah keadilan, kesetiaan, kata Tuhan. Bukan itu. Itu memang penting, beribadah, membawa persembahan penting, tapi bukan hanya itu. Nah, yang dari kuah lan Alkitab keadilan, minda-minda kemudian sarjana hukum, tak nasusi tu keadilan jo hukum. Yang dari kuah keadilan Alkitab dari kata misfat. Misfat artinya kesetiaan. Kesetiaan. Nah, yang disebut keadilan di sini adalah kesetiaan terhadap perjanjian atau kredo. Jadi dalam perjanjian lama itu Allah dan umat selalu bikin perjanjian, covenant, perjanjian dua belah pihak. Ya. Allah, aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku. Ada perjanjian di situ dalam bentuk kredo. Umat mengakui dia sebagai Allah, lalu Tuhan memberikan hukum-hukum yang dilakukan sebagai perwujudan terhadap pengakuan itu. Ya totu namoro misa napokada lampa basanta. Jadi keadilan artinya kesetiaan terhadap perjanjian. Allah dikatakan sangat setia terhadap perjanjian. Tapi umat tidak setia. Yang disebut kesetiaan itu bagi umat ialah dia mengaku bahwa Allah kita adalah Allah penyelamat kita, Allah pemelihara kita. Yakin itu? Yakin. Karena itu Tuhan mengatakan, ku kasih hukum-hukum supaya kamu hidup sesuai dengan perjanjian itu. Dan selalu ditekankan bahwa Allah setia, tapi umat tidak setia. Itu yang disebut keadilan Allah dalam kehidupan orang percaya itu. Yamoto itu menjadi pergumulan. Ya, kalau kita baca bacaan pertama tadi ya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, dan seterusnya. Siapa yang bisa datang bersekutu? Tetapi yang menarik Bapak Ibu adalah dalam bacaan kita khususnya Mika ini, Allah mengatakan begini, ibadah itu jalan dengan bagus, tetapi motivasi beribadah sudah mengalami pergeseran. Yang dalam Pak Basanta nakuat tu pamatua kan nang kami akui kumua yari kibisa salama, yaitu dibebaskan dari perbudakan Mesir belanna Pak Kamasian na pamatua nakuat tu sabab Yamato na ditole-tole bang lan 10 hukum.
Di pokadalan 10 hukum di kuah, apa bunyi hukum yang pertama Bapak Ibu? 10 hukum. Ya kah? Hukum pertama. Hukum pertama mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, sebelum hukum pertama, bagaimana bunyinya di atas? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Karena itu, satu. Nah, perhatikan bagus-bagus. Kalimat di atas itu kalimat anugerah namanya. Mazmur 77, orang Israel kalau datang berdoa, dia kisahkan semua kebaikan Tuhan itu. Nenek moyang kita dulu kecil saja, lalu mereka mengungsi ke Mesir. Di Mesir begini. Pokoknya nasang untuk minta sejarah. Ya namang kemana pokada to? Karena itu di sini aku datang membawa persembahanku. Jadi di pokada nasang bahwa semua keberadaan kita itu semata-mata karena anugerah. Keselamatan atau anugerah terbesar buat orang Yahudi ialah itu tadi, dibebaskan dari perbudakan Mesir. Betul deh? Anugerah terbesar buat orang Yahudi, ya motona tole-tole bang kemas sambayangi, siang bawa persembahan adalah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, bandingkan dengan iman Kristen. Anugerah terbesar buat orang Kristen ialah dibebaskan dari perbudakan dosa. Ini paralelismenya. Anugerah terbesar buat orang Yahudi adalah dibebaskan dari perbudakan Mesir, kehidupan yang lama. Anugerah terbesar buat orang Kristen adalah dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi keselamatan itu, pemeliharaan itu, kesetiaan Tuhan itu adalah anugerah. Lalu Tuhan memberikan kepadanya hukum-hukum, 10 hukum. Lalu 10 hukum itu mereka turunkan menjadi 613 perintah dan larangan. Itulah cara hidup untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan anugerah itu. Karena anugerah artinya sesuatu yang kita tidak berhak tapi diberikan kepada kita. Gracia, grace, bahasa Indonesianya gratis. Cuma-cuma, tak berhak pada bengki. Totemo te, ya tu kita rampo totemo te, sehat nasang kita. Derro muka totemo merasa mengatakan berhak nak sehat ya kan? Ada? Saya sehat sekarang, saya berhak sehat, ada? Tidak ada saudara, kita sehat, begitu banyak orang yang sakit. Itu anugerah. Keselamatan adalah anugerah terbesar buat kita. Kita bisa sehat, kita bisa bernapas karena anugerah. Hukum-hukum Tuhan diberikan sebagai pertanggungjawaban anugerah itu. Ya mato, yang nalan bahasa Jerman dennya tu dikua Gabe. Gabe itu anugerah.
Lalu ada namanya Aufgabe. Gabe, lalu Aufgabe pertanggungjawaban. Aufgabe adalah pertanggungjawaban Gabe. Nah, kuatu to Jerman makada in jedem Gabe gibt es Aufgabe. Dalam setiap anugerah terkandung tanggung jawab. Sekarang kita sehat, itu anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Jadi bapak rumah tangga itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Jelas. Jadi ibu itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Jelas. Jadi apa saja dalam hidup kita itu adalah anugerah dan semua ada tanggung jawabnya. Ya mau aku itu to Jerman dalam setiap Gabe ada Aufgabe. Ini yang kemudian sudah tidak sejalan dalam kehidupan orang Israel, sehingga Tuhan marah. Ibadah luar biasa, pengakuan terhadap Tuhan, firman Tuhan disampaikan, persembahan mantap, tapi sehingga tidak dilangkah Tuhan. Ya. Biasa kupustila kian kukua yang talang gereja menyanyi lagu kasih, 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 kasih. Ya tatas ulah kosalianan kasih duka ya apa kok? Kasih sengkian, kasih salan, kasih sakkan. Ini yang dilihat oleh Tuhan kepada umat ini. Ya maton nadikua, ini namanya tidak berhikmat. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita nakuatu Rasul Paulus tema akada lagu kita. Yang disebut hikmat itu, hikmat Allah itu adalah salib. Jadi ya tatiro salib yang mau disangka hikmat Allah toh. Bisa salib jangan terlalu. Salib. Yang mau disangka hikmat Allah tuh salib. Karena di salib itu menggambarkan dua hal. Hubungan dengan Tuhan mantap, lalu terjadi hubungan dengan sesama yang mantap. Hubungan dengan Tuhan itu teraplikasi dalam hubungan dengan sesama. Nah, kasus Paulus makada. Sebab ayat Paulus punya latar belakang yang sangat unik. Apalah mikutanan adolo. Ya Paulus to nata apa namen dari to sarani to kinaraka to kadakir. Orang baik atau orang jahat? Masa? Paulus itu adalah orang yang betul-betul sempurna kehidupan beragamanya. No kuendolos sauna. Kupokok nasang tu na perintahkan Tuhan. Agama Yahudi ya. Dia orang yang betul-betul berhikmat. Karena memang dia ahli teologi. Muridna Gamaliel, profesor. Dia ahli teologi. Tak enak pahamandai, na pogau. Tu apa tu na akui. Satu, dia ahli teologi, tak enak ahli manda, pana pogau tu na pahangana. Ya moto, ya tu na tiri tu sarani na kuainde mo, salah ada mo tinde, salah mo tinde, sesat mo tinde, ben na kuasa kusabui. Itu dalam rangka melaksanakan agamanya, itu fanatisme namanya. Dari kikasusito. Cara beragama seperti Paulus. Dipokok tongan tu di pahangan. Dipokok tongan tu di pokadan. Dari kasus itu. Mungkin ada. Itu Paulus. Tapi Paulus bukan hanya ahli agama Yahudi dan pelaksana. Nah, saya tidak bercacat. 613 perintah agama kulakukan. Tapi dia bukan hanya ahli agama Yahudi. Dia ahli filsafat. 2 KTP-nya. Dia anggota
kerajaan Romawi, lahir di Tarsis, daerah Turki sekarang. Dia ahli filsafat, dia dosen, dia mengajar di sebuah universitas namanya Tyrannus. Jadi ahli Yahudi, agama Yahudi, ahli Yunani. Nah kami maka ada siste, tonarangkan tingkan di pong Yesus. Orang Yahudi menghendaki tanda. Sahabat nangka ku alami. Orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan salib. Kebodohan buat orang Yunani, batu sandungan buat orang Yahudi. Sabab ia tu Yahudi seyulu soal nasang, ia pinamanem patongan ni kumadem puang matua joren kedeni tanda. Tanda. Ya ke? Tanda apa? Tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda kebesaran. Perkara-perkara besar. Ya pinamanem patongan ni kedeni tanda. Tanda mujizat. Ya moto ya ton na kurang-kurang mo tanda mujizat na kami lako Musa. Musa, umbar katupuamu. Tak ebang mo tanda. Tak ebang mo tanda mujizat. Sahabat jarang-jarang mi Tuhan menghadirkan dirinya lewat tanda mujizat. Nah kami tu Israel. Oh Musa, garakan kampung baru. Puang baru. Mau ketemu sana mari langan bukit. Ko harum mirika tu dipaksa garaga puang baru. Ya digaraga mi itu patung puang baru. Mereka mau melihat tanda kebesaran. Ya pinamanem petongan ni kemudian Roh Kudus makjama keden ni tanda-tanda mujizat. Orang Yahudi menghendaki tanda. Dari kamu kata Yahudi ini teh. Tak itu? Tapi lah mengikutan anak. Dari kamu kan dete tu cara berpikir tentang Tuhan seperti orang Yahudi. Ya kan? Buddha, ya talambiran selebaran. Hadirilah di lapangan bakti. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Lalu kita sewa 5 truk ke lapangan bakti. Saya mikir ido dikuah hadirilah ahli mujizat. Saya mikir ido lapangan bakti tak kirim gondo. Ya tongar ripena masal ote. Ya tu jemat karambe tai apampo. Biasa-biasa bangari. Toh? Tidak ada. Jadi cara berpikir Tuhan seperti Yahudi masih hidup sampai sekarang dan rajin cari pengikut dan banyak di antara kita yang menjadi korban. Banyak tuh. Itu orang Yahudi. Tapi orang Yunani dia rekomkan dete. Ya pinamanem patongan nih. Kalau masuk di otaknya, kalau masuk di logikanya, jadi jalan yang dipakai ukurannya adalah tanda mujizat, yang nato Yunani logika, yang nata enak tamak kala nak kami stolaki lengasarannya apa satu karo apa tuh. Kita anak tamak kalaan. Standarnya adalah logika. Standarnya adalah tanda. Nah kami itu Paulus. Mereka tidak menemukan Tuhan karena mereka menentukan jalan. Ini jalan tanda, ini jalan logika. Tuhan menempuh jalan lain. Natal yang lalu kan Tuhan menempuh jalan lain, bukan dengan tanda kebesaran, saudara. Nah waktu malaikat hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Wah,
para gembala orang Yahudi, dede, pasti ada peristiwa besar. Pasti ada peristiwa besar. Sebab juru selamat lahir. Apa nak malaikat? Inilah tandanya bagimu. Apa tandanya? Kamu akan menjumpai dia terbungkus kain lampin, terbaring dalam palungan. Maksudnya apa? Salah kok mani? Mulai sekarang kamu harus belajar berjumpa dengan Allah dalam hal-hal yang sangat sederhana. Orang Majus, sudah lahir. Karena pikiran mereka istana. Mereka cari di istana. Sampai di istana salah. Bintang mengatakan di sana. Nah, kami itu malaikat alam mimpi. Salah kok. Ya betul, mereka pulang menempuh jalan lain. Mereka menemukan Allah terbungkus kain lampin, seorang bayi terbaring dalam palungan. Bahkan ekstrim sekali Paulus mengatakan, kami memberitakan salib. Jadi sekarang di dalam Kristus kita harus belajar menemukan Allah dalam hal-hal yang sangat sederhana. Di dalam peristiwa sehari-hari kita. Dan juga demikian pula sesudah kita bersekutu, kita beribadah, kita harus juga menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan yang paling sederhana. Cintai sesamamu, tegakkan keadilan, pelihara lingkungan. Itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ya matona kue itu Pak Besantan dia tenakwa. Siapa yang boleh menumpang dalam kemamu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Jadi Bapak Ibu, minggu-minggu biasa adalah ketika apa yang kita hayati selama perayaan Natal. Dan kusanga pempira mau kumurangi hot dalam perayaan Natal tu tema yang lalu. Mulailah untuk melihat Allah. Kalau kita tetap memakai cara Yahudi dan cara Yunani, jangan berharap mengalami Allah dalam kehidupan kita. Karena itu adalah jalan tolino. Tuhan menentukan jalan lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menempuh jalan lain, yaitu menjadi manusia. Nah, kuat tu Stanley Jones makara susite. Ya ton dalam menginjil jo India, sabak alam merayakan 100 tahun Injil masuk 110. Ya ton na menginjil jo India, Stanley Jones sekarang ada sekitar 65 juta orang Kristen di India. Ya ton dalam menginjil na pelada inasang dolo tumintu agama jo India. Di India lah dia menemukan semua agama dalam berbagai jenisnya. Ada agama Aluk Todolo kena kita, tapi ada juga Islam di sana. Ada ya agama Buddha di sana. Ada agama Hindu di sana, semua agama ada di sana, dari yang paling kuno sampai yang paling modern. Napilada inasang Teddy Sanga Stanley Jones dari Amerika. 2 tahun nanim pelada inateliti, namanya menginjil. Apa kesimpulannya tentang agama? Nakuam akada siste. Mari kita renungkan kalimat ini. Apalagi anak-anak muda. Sabab ya mati anak muda biasa tuh nakwa, nya sama banget sih tuh agama. Apalagi kayak jatuh cinta nih. Nakwa makarste.
Semua agama-agama adalah hasil usaha manusia mencari Tuhan. Sebaliknya, Injil adalah hasil usaha Tuhan mencari dan menemukan manusia. Baik bisa mepala tika kutole. Mirenungkan di bahwa nang beda. Ini yang ditempuh oleh agama-agama Menara Babel untuk naik. Nah, koste makada. Semua agama-agama adalah hasil usaha manusia mencari Tuhan. Injil sebaliknya, Injil adalah hasil usaha Tuhan mencari dan menemukan manusia. Itulah Natal itu. Tuhan turun mencari dan menemukan manusia. Dia menjadi manusia. Karena itu juga semua yang sudah kita mengerti, kita akui, kita pahami selama perayaan Natal, juga setiap kita ibadah hari Minggu kita akui, kita harus menjadikannya menjadi manusia. Artinya dalam kehidupan sesama manusia yang paling konkret, kita nyatakan sebagai suami kepada istri kita. Kita nyatakan sebagai istri kepada suami kita. Kita nyatakan orang tua kepada anak-anak kita. Kita nyatakan anak-anak kepada orang tua kita. Karena apa? Sabab di dalam kemanusiaan itulah kita menemukan Allah. Nakuami tu Yakub. Nakuami tu Yakub pelaku Esau. Setelah bertemu, melihat wajahmu, saya rasa melihat wajah Allah. Kejadian 33 ayat 10. Disitulah kita betul-betul menjadi orang yang berhikmat ketika kata-kata, ketika kredo-kredo kita juga menjadi kredit. Saling percaya antara manusia. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita melihat, merenungkan ke belakang. Mungkin begitu banyak Allah mendatangi kita. Dengan caranya, dengan jalannya. Tapi kita tidak mampu melihatnya dalam kehidupan yang biasa. Karena jalan yang kita pakai masih jalan orang Yahudi maupun Yunani. Kita tidak mampu berkata seperti Yakub. Ternyata Tuhan ada di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Padahal firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mampukan kami melihat Allah dalam kehidupan yang paling biasa, sebagaimana perintah para malaikat itu. Dan mampukan kami menjalani kehidupan seluruhnya sebagai pertanggungjawaban anugerah bagi hidup kami sekalian.
kita mengalami lagi peristiwa yang lalu, peristiwa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah diamakan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita mengucapkan kredo kita atau kepercayaan kita bersama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, di segala tempat dan di segala situasi. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 96 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita lakukan sekarang beri syukur sambil memberikan persembahan kita. Hai hati
Baik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama tunduk diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru tiap pagi. Yang tetap setia di dalam ketidaksetiaan kami. Kami mengaku berdasarkan kepercayaan kami bahwa kami boleh ada sejauh ini semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu saja. Kami datang memenuhi undangan Roh Kudus untuk bersekutu. Siapakah yang layak datang bersekutu denganmu? Kami semua tidak layak. Kedatangan kami karena Roh Kudus yang melayakkan kami. Bahkan dosa-dosa kami diampuni. Hati kami disucikan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Dan dari sini puja dan puji kami telah naik kepadamu. Firman-Mu telah kami dengar dan hayati bersama. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami melihat Tuhan, mengalami Tuhan dalam peristiwa-peristiwa keseharian kami. Kami mengalami Tuhan dalam hubungan dengan sesama kami. Dari yang terdekat. Dan kami juga menghadirkan Tuhan menjadi garam dan terang lewat kehidupan kami yang paling biasa. Kami menghadirkan Tuhan dalam keluarga kami, menghadirkan cinta Tuhan, cinta suami kepada istri, istri kepada suami, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak. Demikian pula kesetiaan. Dengan melakukan itu, kasih dan kesetiaan-Mu hadir dalam kehidupan kami yang paling biasa. Kami menghadapi minggu yang baru, yang kami sebut sebagai minggu-minggu biasa. Kami berdoa, Engkau yang memulai hidup kami, Engkau yang akan melanjutkannya ya Tuhan. Dan mampukan kami menjalani setiap tanggung jawab, apapun itu,
dalam pengakuan bahwa itu adalah anugerah-Mu dan kami lakukan sebagai pertanggungjawaban anugerah. Sempurnakan segala sukacita kami selama minggu ini, khususnya saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang sakit. Terus kami doakan tak henti-hentinya Mama Kevin, Bapak Mendo, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Heni Bungin, Nyonya Rantetana, Bapak Marven, Nenek Epi, Mama Yunzen, Bapak Meldi, Mama Jacqueline, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Kelvin, Bapak Martin Palitin, Nenek Andre, Nenek Riel, Lando, Ibu Esther Pamaraka. Mungkin ada yang lainnya tidak sempat kami ketahui. Mampukan mereka terus mampu melihat dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka, termasuk dalam kelemahan-kelemahan ini, lewat peristiwa-peristiwa yang sangat sederhana, lewat perhatian keluarga, apalagi lewat kunjungan jemaat, lewat doa jemaat. Pun juga yang berduka, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Bapak Ishak Bunga Allo, keluarga Bapak Mama Ando, keluarga Bapak Maya Salempang, keluarga Bapak Jeffrey Sarangna, keluarga almarhumah Nenek Tiko, keluarga Bapak Totting, keluarga almarhumah Indo Panggala, keluarga almarhumah Bapak THB Pakan. Bapak, di dalam duka cita mereka, kiranya mereka mampu melihat dan mengalami Tuhan lewat pelayanan majelis gereja, lewat empati dari semua pihak. Dalam semuanya itu, mereka semua mampu berkata seperti Yakub, ternyata Tuhan ada di sini, tapi sering aku tidak menyadarinya. Karena itulah berkati majelis gereja sebagai pelayanmu di jemaat ini. Lewat merekalah engkau menghadirkan pelayananmu, engkau menghadirkan cintamu, engkau menghadirkan kesetiaanmu kepada seluruh warga jemaat dengan pergumulan-pergumulan, tetapi juga dengan pengharapan-pengharapan. Segala syukur dalam bentuk persembahan atau apapun, sempurnakan syukur warga jemaat. Berkati juga para tokoh adat dan pemerintah.
karena kami percaya lewat mereka juga Engkau menghadirkan kasih-Mu, kuasa-Mu, kisah-Mu untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kami semua. Berkati semua rencana-rencana kami minggu ini, khususnya pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Majelis Gereja dan OIG. Persiapkan dengan baik semua yang melayani dan yang terlayani, supaya dalam semua ibadah itu sungguh-sungguh kami mengalami hadirat Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dengan menyampaikan doa-doa pribadi kami sejenak dalam waktu teduh. Bapa, kami doakan rapat-rapat komisi dan UIG di dalam jemaat ini. Kiranya semua kami yang terlibat dalam rapat-rapat itu melihat apa yang ada pada kami sebagai anugerah-Mu, dan karena itu kami melakukannya sebagai pertanggungjawaban anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sulaiman Manguling atas pelayanan yang diberikan kepada kita semua. Tuhan yang dimuliakan atas pelayanan ini. Penekanan warta jemaat. Diucapkan terima kasih kepada kelompok Panahda yang telah menata gedung gereja selama bulan Januari ini, dan diinformasikan kelompok yang bertugas untuk bulan Februari mendatang adalah kelompok Karambe. Penekanan yang kedua, jadwal pelaksanaan rapat evaluasi dan penyusunan program masing-masing komisi. Yang pertama, hari Selasa tanggal 31 bulan Januari 2023, waktu dan tempat pukul 16, untuk komisi berakar di Gedung Serbaguna Jemaat Karambe, untuk komisi berbuah di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Untuk hari Rabu tanggal 1 bulan Februari 2023, waktu pukul 16, untuk komisi bertumbuh di Gedung Gereja Jemaat Karambe, untuk komisi verifikasi di Gedung Serbaguna Jemaat Karambe. Penekanan yang ketiga disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah rumah tangga dan OIG akan mulai kita laksanakan pada awal bulan Februari 2023, dan ibadah rumah tangga akan jatuh pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Persiapan bersama akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pukul 16 atau 4 sore, memimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Berikutnya tambahan warta jemaat. Disampaikan kepada kita semua bahwa rapat pengurus SMGT dilaksanakan hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada pukul 11 siang selesai ibadah kedua ini, dan diharapkan kehadiran seluruh pengurus dan guru SMGT. Yang kedua, rapat pengurus PWGT akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 16 atau 4 sore, diharapkan kehadiran seluruh pengurus PWGT. Berikutnya, rapat panitia pembangunan akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 16 atau 4 sore, diharapkan kehadiran seluruh panitia pembangunan. Tambahan berikutnya disampaikan kepada Majelis Gereja bahwa PA Majelis Gereja Jemaat Karambe akan mulai kita aktifkan kembali.
Berikutnya latihan paduan suara akan dilaksanakan setiap hari Minggu dan Rabu pukul 18 atau jam 6 sore. Diharapkan kehadiran seluruh anggota paduan suara. Dan tambahan yang terakhir, ibadah PPGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 di rumah Keisha Mestika, kelompok Rantepau pada pukul 16 WITA atau pukul 4 sore. Demikianlah penekanan dan tambahan atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita lakukan PKJ 154 ayat pertama dan ketiga, setiakan diriku padamu. Siapakah yang layak datang ke bait-Mu? Kita sudah datang bukan karena kita layak, tetapi dianugerahkan oleh Roh Kudus. Kita sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita. Maka sesudah ini, pergilah dalam kehidupan yang paling biasa. Hadirkanlah Tuhan lewat kehidupan kita masing-masing dalam kehidupan yang paling biasa, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita akan berkata seperti Yakub, melihat wajah-Mu, bagiku serasa melihat wajah Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita lakukan besarlah kasih Bapakku untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Selalu melindungiku.
duduk kembali, bersyukur dalam hati. Selamat hari Minggu buat kita semua.